Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi kita ini belajar tentang algoritma. Apa sih algoritma? Gimana bentuknya? Apa ciri-cirinya? Fungsinya untuk apa? Kita akan belajar itu hari ini. Oke, langsung dimulai aja. Jadi pengertian algoritma. Algoritma adalah sebuah langkah-langkah logis untuk penyelesaian suatu masalah. Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini itu adalah logis dan masalahnya. Kata logis, kata masalah jadi inti dari pengertian algoritma. Kenapa harus logis? Karena algoritma cuma bisa menyelesaikan masalah-masalah yang logis. Kayak gitu. Jadi langkah-langkah yang kita tulis di algoritma itu harus logis. Artinya logis itu bisa dinalar dan masuk ke dalam logika. Jadi kalau kayak langkah-langkahnya misalnya pakai sihir gitu nggak bisa ya, atau ucapin mantra. Terus kata masalah. Masalah di sini bukan masalah yang gimana bilangnya, bukan masalah hidup kayak gitu, enggak, tapi sebuah masalah yang memang ingin dipecahin gitu, diselesaikan. Kembali lagi ke awal dengan langkah-langkah yang logis. Jadi masalahnya itu misalnya menghitung sesuatu, menyelesaikan suatu pekerjaan dan lain-lain seperti itu. Terus fungsinya, jadi fungsi algoritma itu apa ya? Dia berfungsi untuk memecahkan suatu masalah secara logis dan sistematis. Artinya terstruktur, sistematis tuh, terstruktur dari awal, diidentifikasi dulu masalahnya hingga nanti selesai. Selesai itu dengan artinya masalahnya dapat diselesaikan nantinya. Terus dia bisa jadi panduan dalam memecahkan suatu masalah. Artinya apa? Setelah kita buat algoritma, kita bisa jadikan dia sebuah panduan. Oh, seperti ini penyelesaiannya. Terus membantu menyederhanakan masalah yang besar dan sulit. Artinya jika masalahnya itu banyak, besar gitu kan, kita bisa menuliskan dalam bentuk algoritma sehingga lebih mudah dipahami, sehingga masalah itu nggak jadi terlalu sulit lagi. Terus berikutnya itu meminimalisir kesalahan dalam penyelesaian masalah. Artinya apa? Setelah algoritma kita buat, dengan harapan kesalahan-kesalahan di luar dari yang kita duga itu dapat terselesaikan. Kira-kira seperti itu. Oke, karakteristiknya. Yang pertama itu logis gitu. Jadi seperti yang di awal tadi ya, ya tuh ya harus logika gitu, nggak bisa pakai sihir. Kemudian ini menarik nih, semakin panjang judul algoritma semakin spesifik masalah yang diselesaikannya. Artinya apa? Jika kita buat suatu algoritma, maka judul tuh jadi hal yang penting kayak gitu. Nanti di contoh mungkin bisa saya jelaskan di berikutnya. Terus tidak ambigu. Maksud tidak ambigu ini, algoritma itu dia hanya menyelesaikan satu masalah di dalam satu algoritmanya, dia nggak bisa dua. Contohnya algoritma membuka pintu, ya udah membuka aja gitu. Nggak bisa kita gabung algoritma membuka dan menutup pintu kayak gitu. Terus tertib, artinya tertib itu dia dibuat dari langkah awal sampai masalah itu terselesaikan. Dan yang terakhir, tidak selalu efisien tapi selalu efektif. Wah, ini agak berat nih bahasanya ya. Artinya apa? Gini contohnya. Saya punya langkah, kita punya masalah yang sama tuh. Misalnya membuat kopi, nanti saya kasih contoh membuat kopi. Oke. Algoritmanya dikatakan benar kalau kopinya berhasil dibuat. Tapi kita punya cara yang berbeda dalam membuat kopi. Artinya tidak ada yang salah dengan algoritma, hanya saja dia harus selalu efektif gitu. Masalah efisiensi itu masalah algoritma mana yang terbaik nantinya. Kayak gitu kira-kira pengertiannya. Jadi kita nggak bisa nyalahkan algoritma milik orang lain, dengan catatan selama masalah yang diselesaikan atau ditulis di algoritma itu terselesaikan gitu. Oke, ini contoh nih ya, kita bahas. Oke, jadi ini ada algoritma buka
membuat kopi gitu ya. Jadi lihat, jadi algoritmanya judulnya lupa saya tulis, membuat kopi. Oke, jadi ini cara membuat kopi secara umum. Kalau misalnya saya tambahkan judulnya di atas kayak gini nih, algoritma membuat kopi susu. Artinya apa? Saya harus nambahkan spesifikasi susu ke dalam algoritma saya. Kayak gitu. Saya ulangin ya. Kita lihat dulu algoritmanya. Lihat semua yang tertulis di situ angkanya masuk di akal ya. Kan nggak ada siapkan alat dan bahan, baca mantra, kopinya selesai gitu kan. Jadi dia itu dibuat dulu, ditulisin semuanya gitu kan. Dan yang kita tulis itu masuk di akal gitu, logis. Oke, yang kedua, ini saya ambil contoh. Ini membuat kopi secara umum ya. Jadi buat kopinya itu ya secara umum orang buat kopi kayak gini. Gimana kalau misalnya judulnya saya panjangkan? Masuk ke contoh yang nomor 2 nih. Semakin panjang judul algoritma, semakin spesifik masalah yang diselesaikan ya. Oke, kalau saya buat contohnya itu membuat kopi susu. Jadi, maka algoritma ini nggak berjalan lagi. Kenapa? Masalahnya lebih spesifik dari yang umum. Saya harus menambahkan susu ke dalam langkah-langkah pembuatan kopi susu saya. Oke, gimana kalau saya kasih contoh lagi, misalnya membuat kopi susu ditambah es atau es kopi susu. Artinya apa? Algoritma saya harus lebih spesifik lagi karena masalah yang dipecahkannya lebih spesifik, tidak umum. Seperti itu kira-kira ya. Mudah-mudahan bisa paham. Terus tidak ambigu. Artinya gimana itu tidak ambigu? Saya hanya membuat kopi. Jadi ketika judulnya saya buat kopi, maka saya tidak perlu untuk menambahkan meminum kopinya di situ. Membuat kopi yang membuat kopi aja, kalau meminum kopi yang minum kopi aja gitu. Kecuali misalnya saya tambahin judulnya tuh membuat dan meminum kopi misalnya. Kayak gitu ya. Jadi ini contoh sederhana algoritma pada umumnya. Yang paling gampang tuh kalau untuk tidak ambigu tuh pintu. Jadi kalau misalnya kita nggak boleh buat algoritma tuh membuka garis miring menutup pintu. Makanya rata-rata judul algoritma itu nggak ada yang pakai garis miring. Kenapa? Garis miring menandakan sebuah kegiatan yang memakai atau kan. Atau itu kan artinya lebih dari satu jumlah kegiatannya. Seperti itu. Oke, tertib artinya apa? Dia dimulai dari atas dan selesai. Artinya kita nggak bisa buat algoritma itu kayak aduk dulu gitu sebelum kita tuang air ke dalam gelasnya. Jadi ya tertib, terstruktur dengan rapi kayak gitu. Jadi dari langkah pertama hingga terakhir itu diusahakan tidak ada yang melompatin kayak gitu. Tapi kan bisa aja Pak, tuang aja kopinya dulu di dalam gelas. Nggak mungkin kalau kopinya belum kita buka. Kayak gitu kira-kira artinya tertib ya. Mudah-mudahan bisa dipahamin. Oke, yang terakhir nih ya. Tidak selalu efisien, tapi selalu efektif. Oke, maksudnya itu gimana? Saya punya cara atau langkah-langkah membuat kopi saya, dan orang lain punya langkah dan cara untuk membuat kopi mereka. Contoh nih, saya suka kopi itu yang panas tuh, panas banget. Artinya airnya harus mendidih, dan ada orang yang sukanya kopinya itu hangat. Oke, apakah algoritma saya bisa dibilang membuat kopi? Benar. Apakah algoritma orang lain untuk membuat kopi dengan temperatur air yang lebih
kecil itu bisa juga dibuat kopi, benar. Kayak gitu. Artinya semua orang punya caranya sendiri untuk menyelesaikan masalah. Hanya saja algoritma yang paling baik itu adalah algoritma yang paling efisien dan paling efektif gitu. Ya, jadi maksud tapi selalu efektif ini, algoritma nggak ada yang gagal. Karena kalau dia gagal, dia nggak algoritma. Jadi algoritma ini hanya perencanaan gitu. Kira-kira itu perencanaan dalam penyelesaian masalah. Masalah nanti sewaktu dijalankan itu beda ceritanya. Karena algoritma ini bisa berkembang. Ketika kita menemukan sebuah problem, maka kita harus menambah langkah dari algoritmanya atau membuang sebagian langkahnya. Kenapa? Mungkin dinilai tidak efisien. Simpelnya, kalau kita mau buat kopi, selama kopinya itu berhasil dan langkahnya logis, bagaimanapun caranya, algoritma itu dikatakan benar. Kira-kira seperti itu. Diharapkan paham ya. Soalnya udah pagi. Saya juga baru pertama buat jelasin seperti ini modelnya gitu. Oke adik-adik ya. Oke, ini tugasnya kalau udah paham tuh. Oke, sedikit saya jelasin nanti di sini. Jadi buatlah sebuah algoritma untuk menjadi juara satu di kelas Anda. Oke. Jadi diharapkan pada peserta didik tuh menjadi juara satu. Dibuatkan langkah sistematis atau algoritmanya. Artinya apa? Kita punya cara yang berbeda di dalam belajar kan? Kayak gitu. Ada orang dengan membaca yang banyak, ada orang dengan mencatat yang banyak, ada orang dengan mengingat yang banyak atau menghafal. Semuanya punya cara mereka masing-masing. Kayak gitu. Jadi apapun yang dibuat di dalam algoritmanya, selama nanti sebelum finish itu ranking satunya tercapai, maka algoritmanya dikatakan benar. Kayak gitu. Jadi kira-kira ini cuma untuk menguji aja. Bisa nggak untuk membuat algoritma? Kayak gitu. Oke, saya kira sampai di sini dulu untuk pengertian algoritma ya. Kayak gitu. Jadi yang perlu diingat, saya ulangin, intisarinya itu algoritma itu harus logis dan masalahnya harus selesai. Terus untuk karakteristik ini mungkin ada banyak sih karakteristik algoritma, cuma ini kayaknya yang paling penting. Kayak gitu. Saya kira itu aja untuk pengertian algoritma.